Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan iklan dulu nih ya, iklan layanan masyarakat dulu. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ya. Mungkin kita masih suasana tidak bisa langsung ketemu langsung. Ketemunya ya lewat online seperti ini. Kita lanjutkan untuk materi kita terkait dengan videografi 1. Jadi beberapa sudah saya lihat untuk tugas masing-masing itu, penulisan skenario dan sinopsis. Untuk film komposisi. Untuk film komposisi. Jadi untuk film komposisi ini, itu hanya adegan saja tanpa narasi, tanpa ada percakapan, tanpa ada dialog di dalam film itu nanti. Setelah Anda menyusun skenario dari masing-masing, kemudian kemarin sudah ada tugas lagi terkait dengan pembuatan skenario atau sinopsis dan skenario kelompok itu. Nah, pertanyaannya, apakah sudah menyusun kelompok dan bahkan mengupload tugas skenario kelompoknya itu? Kelas ini ada berapa kelompok ya? Sudah dibuat kelompok belum ya? Sudah, Pak. Ini siapa? Andika? Kelompoknya Andika dan Andika, Diki, Diana, sama Kolifatunisa. Ini yang bicara siapa? Muhammad Rifai? Diki, Pak. Hah? Diki, Pak. Diki ya? Iya, Pak. Kelompokmu siapa tadi? Diki, Andika, Diana, sama Kolifatunisa. Ya. Sudah buat sinopsis skenario? Skenario sudah ada, udah disusun sama Andika, lagi dirapiin. Terus kelompok satunya? Bu Sulistiawati kelompok siapa, Ibu? Sama Ananda, Nanda. Nanda ya. Ini Nanda masuk enggak ini Nanda ini? Ketua timnya mana ini? Nanda, terus ada 5, Pak. Ada 5 ya. Baik. Ya. Satu lagi. Kelompok lainnya. Adiansah, kamu kelompoknya siapa? Di. Adiansah. Adiansah. Mas Adiansah, kamu kelompoknya siapa? Sidik.
Halo, Sidik. Tes, Sidik. Sidik Maulana. Apakah bisa didengar suara saya, Mas Sidik Maulana? Halo? Mestinya dengar ya. Enggak ada suaranya itu ya. Andika, suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Nah, itu bisa mesinnya ya. Sidik itu rakrung itu kayak. Andika, kamu kelompoknya siapa tadi? Audionya nggak connect itu, punyanya Mas Sidik itu. Sidik mau terus apa tadi? Adiansah itu nggak connect audionya itu. Adiansah Muhammad Rifai. Mungkin tak ketik saja coba. Bentar, saya keliru. Halo Mas Sidik. Tes suara. Ini saja dulu Mas apa tadi? Diki. Halo Mas Diki. Iya, Pak. Coba Anda jelas. Ini kelompoknya, ketua timnya jenengan ya? Insya Allah iya, Pak. Oke. Coba Anda jelaskan secara singkat tentang apa itu film yang nanti akan Anda buat itu terkait dengan film komposisi itu. Judulnya apa, sinopsisnya bagaimana, terus skenario singkatnya itu nanti produksinya rencana kapan, di mana gitu. Silahkan Mas Diki. Kalau secara singkat, untuk judul ini namanya Terlalu Yakin, Pak. Jadi ini tuh menceritakan seorang mahasiswa yang terlalu semangat di dalam perkuliahannya sampai-sampai dia tuh lupa kalau saat ini tuh sedang ada pandemi kayak gini. Dia bangun karena alarm, kemudian buru-buru berangkat ke kampus, ternyata sampai di kampus gerbangnya tertutup kayak gitu, Pak. Judulnya tadi apa? Terlalu Yakin. Terlalu yakin berangkat kuliah gitu ya maksudnya ya. Pemain berapa orang itu? Yang main sih 2 orang, Khalifatul Nisa sama Diana. Untuk saya sama Andika kerjanya di balik layar. Pemain utamanya? Yang utama Khalifatul Nisa. Itu yang nanti melakukan adegan terkait dengan berangkat kuliah tadi. Ya, Pak. Jadi nanti yang kebanyakan si Nisa. Yang pasti awal sampai akhir kelihatan Nisa. Jadi ceritanya itu nanti kan lebih panjang di proses perjalanannya atau pada saat di kampus ya? Nanti paling banyak malah di persiapannya sih, Pak, sama perjalanan mungkin. Kalau di kampus hanya sebagai penutup aja, jadi hanya sedikit.
hanya terkejut kalau kampusnya ternyata tutup begitu. Kayak gitu Pak, kurang lebih. Oh, begitu ya. Jadi intinya yakin, ya paling tidak 50-50 antara persiapan dari awal dia berangkat kuliah, terus dengan posisi di kampus. Jadi jangan terlalu banyak pada permulaan di rumah atau di mana mulai berangkat kuliahnya itu. Kemarin 2 menit ya? Iya, dari Ya, jadi apa? mungkin Pak 40 Marwa kan bilangnya 2 menit gitu. ya. Jadi mungkin yang perjalanan itu mungkin hanya satu adegan, dia naik ke motor beberapa take saja, yang penting dia proses perjalanan menuju ke kampus itu saja. Terus langsung cut to pada kejadian yang ada di pintu gerbang kampus. Jadi begini, nanti di perjalanan itu mungkin hanya membutuhkan 8 detik atau mungkin maksimal 10 detik. Yang lainnya itu, separuhnya itu, yaitu di rumah ya, dan di kampus. Jadi pada posisi saat di kampus, saat di pintu gerbang itu dia adegannya apa saja. Sehingga intinya untuk menyatakan kalau dia yakin berangkat kuliah ternyata kampus tutup. Paham ya ini ya? Insya Allah paham Pak. Soalnya di apa namanya Gimana? penulisan skrip gitu udah saya ini sih sama Andika juga. Nah, itu Memang kebanyakan di persiapan untuk jalan sih paling hanya satu line aja sebentar, habis itu di kampus ada beberapa scene gitu. Jadi tetap nggak cuman datang tutup terus pergi gitu aja, nggak, ada beberapa scene juga. ya, Tetap ada isinya ketika di kampus. ya, jadi ya mungkin ya begitu. Saya kira tadi terlalu banyak di mana itu, di rumah, terus perjalanannya juga terlalu banyak, tapi di kampusnya hanya beberapa detik saja, beberapa scene saja di sana. Terus, oke, terima kasih Mas Diki. Siapa? Bu Sulistiawati bisa menjelaskan Ibu terkait Ya, rencana apa itu film yang nanti akan diproduksi itu, sinopsisnya bagaimana? Cerita judulnya apa, sinopsisnya bagaimana? Ini ada nggak di sini yang hadir, Bu? saya hadir. Nggak yang kelompok Ibu? Kelompok saya Nanda nggak kelihatan, terus Anda Alvan, kemudian Nanti Alvan. Berjula sama Adimas nggak ada semua. Nggak ada. Judulnya Semangat di Waktu yang Salah. Mas Diki tadi sudah di-share semua ya ke semua rekan Jadi mahasiswa? kelompok Sudah saya share Pak langsung di grup. Di grup ya, di grup kelas ini ya? Grup kelompok, Pak. Iya, iya, iya. Enggak kelas. Enggak, maksudnya semua rekan sudah terima ya intinya ya? Oke, monggo Ibu. ya. Judulnya Semangat di Waktu yang Salah. Durasinya 2 menit. Baik. Kemudian sinopsisnya itu berawal dari Dudung yang mau berangkat ke kampus. Ternyata kendaraan yang dikendarai Dudung mogok di jalan. Setelah beberapa waktu, si Maman datang
untuk membantu mendorongnya motor sampai ke tujuan ke kampus. Sesampainya di kampus itu Dudung dan Maman bertemu dengan saya dan Nanda. Yang kebetulan kami berdua sudah sampai di kampus lagi asik mengobrol. Nah, setelah itu kami pun berbincang-bincang sembari berjalan menuju kelas. Di depan kelas, Maman mencoba membuka pintu tetapi terkunci. Dan kami pun terheran-heran. Kemudian saya menyuruh Nanda dan Maman mencoba bertanya ke ruang dosen. Dan ternyata memang pada hari itu tidak ada perkuliahan. Pada akhirnya dengan rasa kecewa kami pun pulang ke rumah masing-masing. Itu untuk 5 kelompok, salah satunya ada sebagai kameramen, kemudian Alvan itu sebagai Dudung, Nanda sebagai Nanda, kemudian Yudiola sebagai Maman, dan saya sebagai saya sendiri. Untuk skenario filmnya perlu dibacakan nggak, Pak? Jadi nggak usah, itu saja. Ya. Nah, cuma begini, pertanyaan saya itu, waktu mogok itu tapi rencana mau berapa scene itu? Takutnya saya terlalu banyak di cerita mogok itu. Habis. Enggak. Jadi mogoknya mau sampai di kampus. Lalu si Dudungnya telepon Maman untuk bantu mendorong sampai ke kampus. Gitu aja. Nah, setelah sampai di kampus itu mereka berdua ketemu saya sama Nanda yang lagi asik ngobrol. Kemudian si Dudung mau membuka kelas, ternyata kok kelasnya terkunci. Saya bilang ke Nanda, Nanda coba cari ke ruang dosen, ada nggak dosennya? Nah, setelah itu Nanda bilang, ternyata kelasnya kosong, Bu. Loh, kok teman-teman nggak ada yang ngasih tahu ke kita ya? Mungkin sudah pada tahu, Bu, cuman tanya aja yang tadi telat datangnya, mungkin teman-teman sudah pada pulang. Akhirnya kami ya udah pulang aja. Ya, baik. Jadi di adegan mogok itu jangan sampai terlalu panjang nanti. Terus, tadi apa Bu judulnya tadi? Semangat di waktu yang salah. Semangat di waktu yang salah. Ya, karena musim hujan kita udah semangat sampai di kampus, ternyata dosennya nggak ada, gitu Pak. Jadi kita udah semangat. Oh begitu ya. Iya. Baik. Jadi intinya ternyata jam 3 ada kuliah, intinya itu ya. Ya. Semangat. Cuman kita yang lainnya sudah pada tahu. Kita sendiri yang sudah terlanjur sampai di kampus dengan hujan-hujan ternyata kosong. Oh begitu ya. Ya. Cuma nanti bagaimana bisa menggambarkan adanya kejadian jam kosong itu. Karena film ini belum ada narasi. Belum ada narasi. Jadi mungkin pada waktu sampai di pintu masuk ruang kelas, di situ ada tulisan mungkin itu ya. Ada tulisan pengumuman atau perhatian mata kuliah ini dengan dosen ini diganti hari apa, atau mungkin libur, atau mungkin apa, sehingga menunjukkan adanya kekecewaan, seperti itu. Sehingga ini untuk menghindari percakapan, karena ini belum kita di komposisi ini hanya penggambaran saja, tapi
narasi itu supaya bisa digantikan dengan adegan, ya, digantikan dengan gambar. Ya, mungkin gambar tadi misalkan adanya semangat setelah sampai di kelas atau sampai di kampus, ternyata dosennya nggak ada. Nah, tapi untuk menunjukkan dosen nggak ada itu, mungkin di depan pintu atau mungkin di pengumuman, ya, di situ muncul pengumuman, muncul informasi, ternyata bahwa pada jam mata kuliah dengan dosen ini kosong, mungkin tugas luar atau bagaimana. Terus menunjukkan apa itu kekecewaan atau bagaimana. Mungkin nanti bisa seperti itu. Karena tadi kelihatannya ada narasi tadi ya, ada percakapan itu ya. Iya, ada. Ya, sehingga karena ini belum ada percakapan. Nah, percakapan itu kalau bisa diganti dengan apa ini adegan atau diganti dengan bentuk apa ini visualisasi apa yang menunjukkan adanya percakapan itu, sehingga penonton pun juga dengan melihat gambar itu sudah paham. Oh, ternyata tadi misalkan motornya mogok, mungkin diambil 5 detik berhenti, tiba-tiba berhenti di starter nggak bisa, terus akhirnya didorong begitu saja. Itu kan sudah menyatakan bahwa motornya kan mogok itu ya. Kemudian sampai di kampus, langsung saja cut, misalkan posisinya di mana, di suatu jalan, mungkin 8 detik hanya menggambarkan mogok, terus berikutnya langsung di pintu gerbang, menunjukkan apa ini berada sudah di kampus. Ya, terus nanti di parkiran, terus parkiran nanti langsung ke pengumuman atau langsung ke ruang kelas. Nah, di situ ada pengumuman bahwa ruang perkuliahan pada hari ini ternyata kosong. Ternyata sudah semangat, sudah sampai motornya mogok dan lain sebagainya, ternyata kosong. Mungkin bisa ditambahkan itu atau digantikan itu untuk tadi adanya narasi tadi, adanya dialog tadi. Sudah selesai penyusunan skenarionya itu? Sudah. Sudah ya. Nah, mungkin cuma bagaimana itu tadi, narasinya jangan apa ini, kalau bisa mungkin diganti apa gitu. Sebelum diproduksi, jadi skenarionya mungkin agak sedikit diperbaiki di apa tadi, di narasi tadi, di dialog tadi. Oke Ibu, mungkin begitu. Ya. Terima kasih. Kelompok yang lain mana ya? Rifai, Muhammad Rifai, kamu kelompoknya siapa? Kelompoknya Yuda, Adik, terus Dai Yakub, Igede Bayu, Adiansa. Sudah buat skenario? Kelompok? Sudah, Pak. Sinopsisnya ceritanya apa? Ini ceritanya meminjam buku di perpustakaan. Judulnya. Coba dijelaskan sedikit. Suatu ketika si Tio mendapatkan tugas proyek After Effects untuk mengedit efek pada video, namun si Tio lupa dengan penjelasan materi yang diberikan oleh Pak dosen. Kemudian keesokan harinya pada waktu sore, Tio mengajak Didik untuk menemaninya ke kampus dan mereka bergegas berangkat ke kampus untuk meminjam buku di perpustakaan. Sesampainya di kampus, mereka sedang mencari buku yang dibutuhkan, yaitu buku panduan After Effects, dan akhirnya mereka menemukannya dan meminjamnya. Meminjam buku di kampus. Jadi adegannya langsung ada di perpustakaan itu ya? Halo? Jadi adegannya langsung di perpustakaan itu ya? Iya, Pak.
ada scene-nya yang di rumah juga, Pak. Oh. Mungkin bisa diperbanyak saja langsung di perpustakaan itu. Mungkin openingnya Oh iya, Pak. openingnya langsung di tangga itu saja kan bisa. Jadi langsung naik tangga, menunjukkan kalau sudah ada di kampus, terus nanti langsung proses masuk pintu perpustakaan, kemudian langsung proses kejadian-kejadian apa yang ada di perpustakaan itu. Takutnya nanti Oh iya, Pak, ya. waktunya habis di rumah. Di perpustakaan Oh iya, Pak. hanya dapat berapa scene saja. Kalau bisa, mungkin diperbanyak